3, 2, 1. Back to basic. Ya kawan-kawan, pada video ini melanjutkan video sebelumnya bahwa kita akan melakukan sebuah praktikum bagaimana membuat sebuah halaman website statis ya. Nah, saya harap kawan-kawan juga sudah melakukan proses instalasi terhadap aplikasi kode editor yang akan kita gunakan, yaitu Sublime Text 3 versi 1,4 unregistered ya. Jika belum, silahkan kawan-kawan lihat video cara instalasinya. Jika ada kesulitan silahkan berikan di kolom komentar nantinya ya. Oke, langsung saja kawan-kawan kita buka aplikasi Sublime Text 3-nya. Nah, di sini ketika Anda buka, di situ akan tertulis untitled ya. Ya, untitled ya di pojok ini ya. Di pojok ini kita akan tulisan untitled. Nah, untitled ini artinya kita belum melakukan saving atau save halaman kita. Nah, untuk mudahnya silahkan kita klik dulu file, kita save aja ya. Atau save as, di sini bisa save as. Kemudian kita taruh di sebuah folder. Anda bisa bebas nama foldernya apa saja. Oke, coba saya taruh. Oke. Oke, di sini saya kasih nama. Misalnya kita buat namanya halaman. Untuk spasi usahakan dihindari untuk penamanya, jadi kita gunakan underscore atau tanda minus atau tanda lainnya. Tapi yang lebih bagus adalah gunakan tanda underscore ya. Halaman utama misalnya ya, atau halaman home, kayak gitu aja. Terus diikuti titik, kemudian kita ikuti dengan ekstensinya, karena di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa website adalah menggunakan HTML, maka di sini ekstensinya adalah HTML. Oke, ya, halaman HTML. Oke. Nah, di sini sudah terubah untuk penamanya menjadi segini-gini, halaman home HTML. Nah, tidak lagi untitled ya. Nah, sebelum mulai kawan-kawan, di sini yang perlu Anda pelajari adalah dalam membuat sebuah halaman HTML ada struktur pendukung agar HTML itu dapat berfungsi atau dapat bekerja ya. Strukturnya yaitu terdiri dari yang utama ada head, ada bagian body, sama ada bagian footer ya. Tapi yang utama adalah bagian head sama body. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silahkan perhatikan berikut ini. Nah, pertama kawan-kawan di baris ke-1 ya. Kita akan mendeklarasikan dulu kalau kita sedang membuat sebuah halaman HTML. Nah, HTML. Tekan enter, kemudian ditekan lagi, terus kasih tanda kurung tanda slash, kemudian HTML ya. Nah, kenapa seperti ini? Ini yang dinamakan kalau dalam bahasa pemrograman namanya adalah tag ya, atau tag atau tag. Ini namanya tag pembuka. Kemudian ada yang berikut ini adalah tag penutup. Nah, tag penutup itu diawali dengan tanda backslash. Jadi ini adalah tag pembukanya HTML, kemudian HTML-nya ditutup lagi menjadi HTML yang ada backslash-nya. Nah, seperti itu. Jadi semua tag pasti ada tag buka, ada tag tutupnya. Nah, kira-kira seperti itu ya pemahamannya ya. Jadi pastikan kalau ada HTML yang dibuka tanpa backslash, kemudian harus ada HTML yang ditutup dengan menggunakan backslash. Oke. Berikutnya yang kedua adalah bagian head-nya, baru kita deklarasikan. Head, nah kayak gini.
Nah, bagian head ya. Nah, ini cukup bagian head. Jadi head juga sama, kalau ada head yang di tag bukanya head, kemudian harus juga dikasih dengan tag head yang ditutup ya, dengan sama tetap menggunakan backslash. Berikutnya yang kemudian adalah kita menggunakan tag body. Body seperti ini. Nah, tag body juga sama, harus kalau ada tag body buka harus ada juga tag body yang tutup ya. Intinya ada, kalau dibuka tidak pakai backslash, kalau yang ditutup pakai backslash. Nah, ini adalah struktur utama dari halaman HTML. Nah, dengan sudah menyusun seperti ini, HTML-nya sudah bisa dapat dibuka di browser. Namun belum ada konten isinya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan, kita akan membuat sebuah contoh terlebih dahulu ya. Nah, di sini di halaman body ini kita akan membuat sebuah kalimat ya, kalimat aja atau sebuah paragraf ya. Nah, di dalam HTML untuk membuat sebuah paragraf itu ada tagnya khusus ya, yaitu dengan namanya tag P biasanya. Nah, kayak gini, P kayak gini. Terus misalnya kita tulis selamat datang, misalnya nama Anda di sini ya. Nah, kalau nama saya Rio Irawan, Anda tuliskan dengan nama Anda sendiri. Tanda seru. Kemudian, nah, kalau di sini ada tag P buka, berarti di akhir kalimatnya juga harus kita kasih tag P tutup. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita save, Ctrl S aja ya, Ctrl S aja. Atau bisa juga kalian klik save kan, sama nih. Nah, Ctrl S ya. Saya Ctrl S aja. Oke. Nah, berikutnya bagaimana cara mengecek halaman kita ini mau terbuka di dalam sebuah browser. Caranya gampang. Silakan Anda buka file yang sudah Anda buat tadi. Nah, tadi kita membuat sebuah namanya dengan halaman home ya, halaman home.html. Oke. Saya akan buka di sebuah halaman di Google Chrome saja ya. Nah, nanti akan muncul tulisan selamat datang. Nah, ini, selamat datang Rio. Nah, kayak gini ya. Nah, silakan Anda cek dulu punya Anda seperti apa. Nah, kemudian di sini di atas tabnya browser Anda, kalau Anda pakai Google Chrome atau yang lain juga sama, akan muncul halaman underscore home.html. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Saya harap itu semuanya sama ya. Nah, kalau punya Anda tidak muncul, nanti silahkan dicek kembali kodenya. Pastikan sama seperti ini. Nah, seperti ini. HTML, ada head, ada body, kemudian ada satu tulisan P, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, saya kembalikan dulu sedikit ya. Nah, kalau di halaman di browsernya tadi akan muncul halaman home.html. Nah, ini akan kita ganti ya, karena kalau ini tuh tidak artinya itu tidak efektif dalam artian nanti akan ketahuan. Jadi kalau di TI itu ketahuan nanti kita membuat programnya tuh pakai bahasa apa. Nah, kalau ini kan kita kelihatan nih, oh ini berarti pakai HTML. Nah, bagi para hacker atau cracker itu nanti takutnya akan dilakukan penyalahgunaan nanti. Jadi bisa jadi website kita nanti akan diserang ya, atau di downkan seperti itu. Oke. Nah, supaya itu tidak muncul, kita akan buat yang namanya sebuah title atau keterangan dari halaman web kita apa, seperti itu ya. Oke. Caranya, title ini terletak di bagian head ya. Jadi di bagian head ya letaknya. Nah, kawan-kawan usahakan letaknya itu masuk ke dalam head ya. Jadi jangan lurus barisnya, tapi agak dimajukan. Nah, hal ini fungsinya adalah untuk mengetahui bahwa elemen ya. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan ya, bahwa head ini juga termasuk head, body dan lainnya adalah disebut juga dengan elemen.
Nah, maksudnya itu menjorok agak ke dalam itu karena head dan body adalah bagian dari halaman HTML. Nah, sedangkan P merupakan elemen yang menjadi bagian dari elemen body. Nah, gitu. Jadi P ini punyanya body, sedangkan body dan head adalah punyanya HTML. Nah, sedangkan di title ini adalah elemen yang dipunyai atau yang masuk ke dalam head ya. Jadi letaknya adalah di antara headnya. Ini kita buat title. Title kayak gini ya, title tulisannya ya. Title misalnya ini halaman pertama saya. Title. Nah, untuk patternnya atau bentuknya tetap ya, ketika kita menggunakan tag pembuka pasti harus diawali dengan tag penutup. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita save ya. Jangan lupa di save karena kalau tidak di save nanti halaman HTML tidak akan berubah ya, seperti itu. Oke, sekarang kita cek di halaman HTML-nya, silahkan buka browsernya. Nah, halaman ini kita refresh dulu. Oke, ini terjadi kesalahan ya. Karena tidak di sini. Kemungkinan itu salah tulisan bahasa Inggrisnya. Title itu kayak gini ya. Oke, coba saya tes dulu. Ya benar. Kelebihan T-nya ya. Nah, nanti silakan Anda kurangi T-nya jadi title kayak gini. Ya. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah yang awalnya tulisan halaman _home.html itu berubah menjadi tulisannya adalah ini halaman pertama saya. Dari sini kita tidak akan ketahuan kita lagi ngembangin sistem itu dari apa. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh singkat ya tentang bagaimana membuat sebuah halaman web statis. Nah, berikutnya kawan-kawan, itu tadi singkat kita sudah bisa ya, atau Anda sudah mampu membuat sebuah halaman HTML dengan head dan body yang memiliki elemen ya. Yaitu salah satu contohnya sini adalah menggunakan elemen P dan elemen title. Nah, berikutnya yang akan kita bahas secara singkat saja itu bagaimana menggunakan CSS ya, atau Cascading Style Sheet ya. Nah, CSS ini dapat kita pakai dengan beberapa ragam cara. Dalam penulisan CSS ini ada 3 cara penulisan. Yang pertama itu adalah internal. Internal ini diawali dalam sebuah elemen khusus ya. Jadi nama itu biasanya sih nama elemennya adalah elemen style ya. Yang digunakan untuk nanti merubah style dari elemen-elemen yang mengikuti elemen style tersebut. Misalnya kita definisikan elemen stylenya itu adalah ukuran fontnya itu misalnya sebesar 24 pixel ya. Nah, kita nanti tinggal memanggil di elemen di bagian bodinya tentang elemen itu. Jadi tidak merubah banyak, kita tinggal cukup memanggil elemennya. Nah, itu yang internal, artinya terdapat langsung dalam tag head atau tag body dalam bentuk tag style. Nah, kemudian ada tag eksternal. Tag eksternal ini berasal dari file lain di luar file HTML kita. Jadi kita membuat file lain, biasanya ekstensinya nanti diakhiri dengan CSS. Misalnya kita namain misalnya ya, namanya adalah style.css. Nah, nanti file style.css itu akan kita masukkan atau kita linkkan ke dalam halaman HTML kita. Nah, di halaman CSS yang terpisah tadi atau yang eksternal tadi biasanya umumnya itu terdapat beberapa ragam bentuk desain dari sebuah HTML ini ya yang akan dirubah. Misalnya kalau misalnya ada style untuk huruf ukuran 12, ada style untuk warna fontnya misalnya merah, ada yang biru, ada. Nah, yang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menggunakan inline ya. Inline adalah terletak pada elemen yang akan kita berikan CSS. Nah,
Sebagai contohnya nanti kita akan menerapkan yang internal dan inline. Nah, bagaimana yang internal? Nah, yang internal akan kita coba dulu. Internal ini bisa terletak di body atau terletak di head. Nah, cuman kita contohnya saya akan buat di bagian body saja. Nah, silakan kalian enter di bawah title ini ya. Nah, ketikkan style. Kalau tidak salah seperti ini. Terus kita tutup dulu supaya tidak lupa. Nah, style dan style. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini akan kita buat misalnya ya, kasih tanda titik ya. Apa ini? Ubah font 1. Misalnya kayak gitu. Terus dikasih kurung kurawal. Nanti enter kayak gini ya bentuknya ya. Nah, di sini misalnya font font size 26 pixel ya. Nah, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Nah, ini adalah cara pembuatan internal, penggunaan internal CSS ya. Nah, di sini kita baru mendefinisikan internal CSS. Nah, dari sini nanti kita akan implementasikan agar tulisan selamat datang ini mempunyai ukuran font yang sebesar 26 pixel. Nah, caranya kalian klik di depan huruf P di sini ya, jelas ya. Nah, kalau sudah kalian kasih spasi, nah ini ada jarak P spasi. Nah, kemudian kita akan panggil kita akan panggil nama ubah font 1 ini. Nah, jadi ubah font. Oke, saya jelasin dulu ya, kelupaan tadi. Oke, di sini kita mendefinisikan sebuah nama style yang dengan namanya ubah font 1. Nah, di mana ubah font 1 ini maksudnya adalah akan merubah elemen tulisan dari elemen itu menjadi hurufnya sebesar 26 pixel ukurannya. Nah, pada contoh ini kita akan merubah elemen selamat datang ini atau halaman P yang pertama ini agar hurufnya menjadi 26. Nah, maka sini yang kita panggil adalah nama elemennya saja, nama elemen stylenya atau nama elemen CSS-nya, yaitu ubah font 1. Itu ya. Oke. Nah, di sini ada titik. Titik itu berarti kelas. Kalau namanya di dalam pemrograman itu namanya kelas ya. Nah, kita panggil di sini kelas sama dengan sama dengan kita kasih petik 2. Ini petik 2 ya. Petik 2 satu kali, masukkan ubah font 1 terus dikasih petik lagi. Nah, kayak gitu. Nah, ya. Ubah font 1 ya. Ini sama nih. Ubah font 1 juga di sini ubah font 1. Nah, kalau sudah kalian save. Oke, kita cek dulu hasilnya berubah apa tidak ya. Nah, silakan buka yang di browsernya tadi ya. Nah, kalau benar maka ukurannya akan membesar. Oke. Kita coba lagi ya. Nah, misalnya 26 pixel ini kita rubah menjadi 72. Ya, kita ngecek lagi ya biar hasilnya benar. Oke, kita coba di Google Chrome-nya. Nah, menjadi lebih besar lagi. Nah, kayak gitu. Oke. Itu untuk yang versi internal. Nah, yang kemudian yang berikutnya kita akan coba yang versi inline. Artinya dia melekat di elemennya. CSS ini fungsinya sama saja ya. Mau inline, mau eksternal, mau internal itu sama saja. Namun tidak semuanya kita bisa gunakan untuk di inline karena misalnya saja tulisan ini akan kita rubah misalnya bentuknya terus bermacam-macamnya. Nanti kalau kita taruh di inline semuanya akan kode programnya akan panjang. Nah, itu sangat tidak efisien ya. Jadi lebih baik digunakan kalau tidak internal itu ya juga ya
eksternal. Kecuali kalau perubahannya sedikit itu bisa kita lakukan inline saja. Seperti contohnya berikut ini ya. Oke, di sini kita kasih kelas titik ini. Saya lama nggak ngoding soalnya agak lupa sedikit nih. Oke, sekarang kita coba style sama dengan misalnya font weight. Font weight ini titik 2 bold. Oke. Kalau tidak salah seperti ini. Oh ya, ini tidak usah dikasih nggak usah dikasih titik koma ya. Oke. Nah, jadi tambahkan nanti style font weight titik 2 itu bold. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba dulu apakah benar ya. Nah, benar ya, tulisannya agak menjadi lebih hitam. Bold itu artinya lebih menghitamkan lagi dari tulisan yang kita buat ya. Nah, itu udah benar berarti. Saya juga nge-review lagi ya, soalnya sudah lama nggak nih kayak gini. Oke, berikutnya, nah kalau yang di internal tadi kita cuma satu perubahan. Nah, sekarang akan kita buat perubahan yang lain. Nah, misalnya untuk color. Nah, untuk color ini bisa berupa kita masukkan misalnya red, blue, green, yellow. Bisa juga kita membuat kode RGB. Nah, nanti mengenai kode RGB itu apa? Itu biasanya seperti ini, pagar misalnya kayak gini, angka-angka kayak gini. Nah, itu silakan Anda cek lagi apa saja kode RGB di browser Anda ya. Nah, sebagai contoh, saya masih menggunakan yang kalimat bahasa Inggris langsung, misalnya red kayak gitu ya. Oke. Nah, seharusnya kalau ini benar, selamat datang nama kita, nama Anda dan nama saya, nanti akan berubah hurufnya menjadi huruf merah. Ya. Nah, akan berubah seperti itu, jadi huruf merah ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sekilas ya. Nah, untuk jenis-jenis tag lain ya atau elemen lain nanti silahkan Anda search di apa ya? Pokoknya search ada misalnya elemen-elemen HTML. Nanti akan di situ akan ada caranya bagaimana membuat sebuah merubah atau membuat elemen baru dalam sebuah halaman HTML. Misalnya tulisannya mau Anda center itu bisa, terus mau rata kiri kanan itu juga bisa. Nanti saya akan Anda cari. Begitu juga dengan CSS-nya, Anda bisa cari apa saja sih atribut-atribut ya, ini font size, color, ini atribut-atribut yang digunakan dalam CSS. Tidak usah banyak-banyak ya, silahkan dikombinasikan saja, silahkan Anda rubah-rubah. Kalimatnya juga silahkan Anda rubah. Nah, nanti ini untuk tugas Anda, silahkan Anda buat sebuah halaman statis seperti ini yang berisi tentang biodata Anda atau data riwayat hidup Anda. Nah, seperti itu ya, sekilas ya. Oke. Nah, untuk JavaScript ya, oke. Oke, berikutnya kita akan membuat sebuah JavaScript yang simple sekali ya. Oke. Oke kawan-kawan, untuk JavaScript itu tidak saya berikan di materi ini, tapi nanti akan saya gabungkan dengan materi yang berikutnya. Karena itu lebih cocok diterapkan untuk materi yang berikutnya karena lebih interaktif ya. Karena nanti kita akan mencoba memahami apa saja mengenai navbar, link, dan table. Nah, itu nanti kita akan coba menerapkan salah satu kode JavaScript di dalam link atau navbarnya ya. Oke, demikian materi yang singkat ini dan pengetahuan saya yang dangkal ini.
Ingat itu tugas Anda tadi, Anda membuat sebuah DRH tentang diri Anda, terserah isinya mau kayak gimana, Anda desain seperti apa. Nah, silakan Anda sering-sering googling mengenai elemen-elemen HTML dan elemen-elemen atau atribut-atribut dari CSS agar nanti halaman Anda bagus dilihatnya ya. Nah, desain saja sesuka hati Anda. Oke. Demikian mengenai singkat tentang HTML dan CSS. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 3, 2, 1. Back to basic.